Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasyim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mahasiswa tentang nilai UAS dan UTS yang kecil apakah bisa lulus mata kuliah. Oke, yang pertama saya mohon maaf karena baru bisa mengulas hari ini karena satu dan lain hal. Nah, untuk bisa mengetahui kita harus melihat dulu berbagai perbedaan atau istilah dalam konsepsi mata kuliah tersebut. Karena ada 3 jenis mata kuliah. Yang pertama mata kuliah wajib ya. Jadi mata kuliah wajib ini adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa terkait dengan standar umum atau mata kuliah dasar lah, mata kuliah dasar di program studi yang bersangkutan. Ya, jadi itu mata kuliah dasar itu wajib diambil. Kemudian mata kuliah pilihan itu adalah mata kuliah yang bisa kita pilih meskipun ada beberapa jumlah. Jadi misalkan yang harus diambil hanya 10 SKS misalkan, dan mata kuliah pilihannya ada 2. Nah, kita bisa memilih di antara 4 misalkan, kita boleh memilih 2 di antaranya. Sehingga nanti bisa berbeda mata kuliah yang kita ambil dengan teman kita meskipun satu kelas satu jurusan. Kemudian ada juga mata kuliah umum seperti saya mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian ada bahasa Indonesia, agama, di beberapa kampus juga kewirausahaan masuk, dan bahasa Inggris ya. Jadi biasanya ada kampus yang membedakan nilai minimal dari ketiga mata kuliah tersebut. Karena saya baru mendengar juga di kampus saya ternyata untuk mata kuliah umum Pancasila itu tidak boleh mendapatkan nilai C, jadi harus mengulang ya. Tetapi kita harus melihat dulu dari segi yang lain ya, dari indeks nilainya seperti apa. Oke, secara umum sebenarnya indeks nilai itu kan perubahannya misalkan ya dari 40 ke bawah itu dapat nilainya E. Nah, berikutnya ini saya rangkum 40 sampai 50 itu D. Kemudian 50 sampai 54 itu C min. Berikutnya 55 sampai 59 itu C. 60 sampai 64 itu C plus. 65 sampai 69 B min. 65 sampai 70 sampai 74 B, kemudian 75 sampai 79 B plus. 80 sampai 84 itu A min, dan 85 ke atas sampai 100 itu A. Nah, jadi kalau kita lihat memang standar yang dibutuhkan oleh hampir setiap perguruan tinggi dan mata kuliah sebenarnya adalah minimal dapat nilai C ya, C bulat. Minimal C saja itu. Dan kalau kita lihat di C itu ternyata nilainya 55 sampai 59. Artinya ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk dapat nilai C ini. Jadi meskipun tadi pertanyaannya nilai UTS UAS kecil apakah bisa lulus? Bisa. Dan kecilnya segimana? Saya yakin kecil itu di atas 50 asumsinya. 55, 59 itu sudah dapat C. Dan jangan lupa kawan-kawan juga harus membedakan dulu antara mata kuliah teori dengan mata kuliah praktik. Saya pernah diminta kawan saya untuk membuat modul bagaimana mata kuliah berpraktik di salah satu perguruan tinggi negeri. Jadi saya cukup hafal tentang itu. Nah, di mata kuliah yang sifatnya teoritis itu biasanya memang menekankan pada nilai UAS dan UTS-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, dengan tugas ataupun prakteknya misalkan, atau bahkan tidak ada praktek sama sekali. Ada juga mata kuliah yang berpraktik itu prakteknya itu 70%, sementara UTS UAS-nya hanya 30 gabungannya ya. Nah, ada juga mata kuliah yang full semuanya praktek, jadi 100%, itu kan tidak ada UTS dan UAS. Tapi kembali ke pertanyaan, karena nilai UTS dan UAS-nya kecil apakah bisa lulus? Maka jawaban saya adalah harus melihat dulu bagaimana mata kuliah tersebut ketentuannya di universitas kamu, di perguruan tinggi kamu. Apakah memang yang dipersyaratkan adalah C atau di atas C? Kalau C rasanya aman, apalagi kalau misalkan teoritis, karena itu bisa terbantu dengan nilai-nilai tugas yang masuk. Saya yakin nilainya bisa di atas itu. Jadi untuk pertanyaan nilai UTS dan UAS apakah masih bisa lulus meskipun kecil? Ya jawabannya sekali lagi bisa, asal kalian juga harus bisa melihat
faktor-faktor pendukung yang lain, misalkan absen ya. Kalau di saya dulu di UPI tidak boleh lebih dari 3 kali absen. Nah, kalau di kampus kalian mungkin berbeda-beda, tapi standarnya memang tidak boleh lebih dari 3. Ya, ada juga mungkin 4, tapi aman itu 3. Nah, bisa jadi kalau misalkan nilai absennya itu 3 kali tidak masuk lebih dari 3, nanti bisa saja kalian langsung dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh mata kuliah tersebut. Jadi sekali lagi harus dilihat dulu syarat untuk lulus mata kuliah tersebut seperti apa. Jadi jawabannya nanti tergantung bagaimana mata kuliahnya, tergantung bagaimana ketentuan dari dosen yang bersangkutan, tergantung bagaimana kebijakan universitas atau kampus yang bersangkutan juga. Tetapi sekali lagi saya katakan, minimal dapat nilai C itu sudah bisa lulus mata kuliah berikutnya. Tapi saya doakan lah semoga nilai minimalnya B gitu ya, jangan C. Karena B ya kita lihat 70-74 itu mudah lah ya, meskipun teoritis, tapi saya yakin bisa untuk mendapatkan nilai itu. Oke, itu pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.